Assalamualaikum, kali ini kita membahas tentang tahun gajah, tahun di mana Rasulullah dilahirkan. Dan itu pasti terkait dengan Abrahah si penyerang Ka'bah. Nah, di buku ini dibahas tentang tentara gajah dan cukup detail ya pembahasannya. Tidak seperti yang sering kita dengar atau baca di sekolah, itu cuman garis besarnya. Oke, kita mulai dengan si Abraha ini. Abraha ini adalah seorang Ethiopia atau pada masa itu disebut dengan Kerajaan Aksum. Aksum itu negara yang makmur dan kaya serta sudah beragama Nasrani. Tahun 300-an Masehi itu Raja Ezana itu sudah masuk Kristen. Nah, kok bisa Abraha ini orang Ethiopia masuk ke Yaman dan menyerang Ka'bah? Nah, itu ada ceritanya sendiri. Jadi pada masa itu Yaman itu dikuasai oleh suku Himyar dengan rajanya yang bernama Zunuwas. Suku Himyar ini dikenal dengan orang-orangnya yang ahli pemerintahan dan mereka juga cukup kuat karena berhasil mencaplok kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Salah satunya adalah Kerajaan Sabah dan Hadramaut. Lalu Zunuwas ini masuk ke dalam agama Yahudi. Kok bisa? Ya iyalah karena di sana ada banyak orang Yahudi. Kita ingat di kisah sebelumnya, kita sudah ceritakan bagaimana orang-orang Yahudi pada tahun 70 Masehi, ya kurang lebih 400 tahun sebelumnya itu diusir oleh orang Romawi keluar dari Yerusalem dan ada pembantaian besar-besaran terhadap orang Yahudi yang dikenal di dalam sejarah sebagai The Siege of Jerusalem. Orang-orang Yahudi ini kemudian melarikan diri ke Madinah dan terus sampai ke Yaman. Di saat yang sama di Yaman itu juga, terutama di daerah Najran, itu sudah banyak orang-orang Yaman yang masuk agama Nasrani. Dan orang Nasrani Najran ini merupakan anak emasnya Kaisar Justinian dari Romawi. Kita ingat ya di pelajaran sebelumnya bagaimana Romawi itu selama ratusan tahun berusaha untuk mencaplok Land of Arabia dalam rangka membuat suatu lini pertahanan terhadap bangsa Persia. Selain itu, para pendeta Yahudi juga merasa tidak senang dengan kehadiran orang-orang Nasrani. Sehingga para pendeta-pendeta Yahudi ini membisik-bisiki Raja Zunuwas agar memaksa para penganut agama Nasrani convert atau pindah ke dalam agama Yahudi. Mari kita baca cuplikan dari buku ini ya. Oke. Faktor ini ditambah dengan faktor sentimen agama sebab Zunuwas memeluk agama Yahudi telah menyebabkan ia memanggil semua orang Nasrani di Yaman dan mendesak mereka supaya memeluk agama Yahudi atau dibunuh mati. Perintahnya keras. Orang Nasrani pun terkenal dalam sejarah sebagai umat-umat yang tabah sekali menjalankan agamanya. Mereka ini dibakar seorang demi seorang oleh Zunuwas. Akan tetapi hukuman tersebut tidak melemahkan hati seluruh orang Nasrani. Zunuwas semakin marah. Dia memerintahkan orang mengorek suatu parit yang panjang. Uhdud namanya di dalam bahasa Arab, yang diisi dengan api yang menyala-nyala. Semua orang Nasrani yang tidak mau tukar agama diperintahkan masuk ke dalam Uhdud itu ya. Jemaah-jemaah Nasrani yang lebih kurang 20.000 orang itu semuanya terjun ke dalam dan tidak ada yang selamat. Menurut riwayat, selain daripada seorang saja yang dapat lepas dengan Injil setengah terbakar. Orang ini dapat meloloskan diri dan lari ke Ethiopia. Injil setengah terbakar dengan bekas-bekas bakaran yang terdapat pada tubuhnya dijadikan bukti, seperti telah pernah disinggung di tempat yang lalu. Amat gusar Negus mendengarkan dan melihat penyiksaan Zunuwas terhadap umat Nasrani di Yaman. Dia cukup punya tentara, tapi dia tidak punya kapal pengangkut. Dia lalu meneruskan orang itu dengan Injil separuh terbakar ke Konstantinopel, menghadap Kaisar Justinian I disertai dengan surat-surat dan orang pengantar, supaya turut membela umat Masehi yang teraniaya di Yaman. Kaisar Romawi Timur ini karena jauh dari Yaman tidak berdaya untuk mengambil tindakan. Dia memberi sugesti kepada Ethiopia supaya suka marah ke Yaman, menguasai
negeri tersebut. Dan dia sudi membantu pekerjaan tersebut dengan jalan memerintahkan kepada gubernur jenderalnya di Mesir supaya memberi pinjaman kapal seberapa perlu untuk Ethiopia. Tidak lama kemudian berangkatlah 70.000 orang tentara dari Ethiopia mendarat di Yaman yang letaknya memang berdekatan sekali, hanya dipisahkan oleh kedua tepi Laut Merah. Bagaimana juga tabah dan gagahnya Raja Himyar Zunuas itu, tetapi melawan tentara Ethiopia dia pun kalah. Dia sendiri mati di dalam pertempuran. Sebagian ada yang mengatakan dia sengaja bunuh diri dengan mengarahkan kudanya ke Laut Merah gitu ya. Tentara Singa Hitam pun masuk ke Yaman. Inilah pertama kalinya Habasyah atau Ethiopia atau Aksum mendirikan atau menjajah di tanah Arab dengan bantuan Roma Timur. Mereka berhasil oleh sebab angkatan perangnya yang besar itu, dan mereka mengikis semua bekas-bekas kerajaan Himyar dari Yaman, sehingga menjadikan sulit bagi para ahli sejarah di kemudian hari. Dan kemudian masuklah periode penjajahan Yaman oleh bangsa Ethiopia. Kita lanjutkan membaca ya. Judulnya Kekejaman Ethiopia di Yaman. Menurut tulisan Emily Dermengham sendiri, Negus memerintahkan gubernurnya di Yaman supaya membunuh sepertiga penduduk Yaman dan menawan sepertiga dari seluruh wanita Yaman untuk dikirim ke Ethiopia sebagai budak untuk keperluan orang Habasyah. Juga sepertiga dari harta benda penduduk Yaman harus dimusnahkan, dibakar atau dihanyutkan sebagai balas dendam terhadap Raja Zunuas, ya Allah ya. Jadi itu dendam puluhan ribu dibalas dengan pembunuhan puluhan ribu. Oke, lanjut. Malah Dr. Toha Hussein menambah lagi di dalam bukunya Ala Hamijis Sirah Juz 2 halaman 132 bahwa sebelum itu setiap gadis Yaman yang akan menjadi mempelai harus dahulu dipakainya sebelum didatangi mempelainya yang laki-laki. Ya Allah, astagfirullah. Speechless ya. Masya Allah, maksudnya dengan apapun alasan mereka itu mereka dua-duanya sama aja. Yang satu membunuh 20.000 orang karena alasan agama, lalu dibalas lagi dendamnya dengan membunuh puluhan ribu, bahkan sampai menghancurkan kehormatan para wanitanya ya. Itulah sebabnya Allah itu menurunkan Rasulullah ya, karena masa itu benar-benar gelap sekali. Kita lanjut bacanya. Kekejaman Negus Ethiopia dengan gubernurnya yang beragama Nasrani itu lebih hebat lagi dari kekejaman Zunuas. Perbuatan Zunuas berpokok kepada fanatik agama, sedangkan Negus Ethiopia hanya memuaskan dahaganya sendiri saja yang berpokok kepada mabuk kekuasaan. Demikianlah setiap hari kekejaman tentara Singa Hitam di Yaman menaiki grafik yang lebih tinggi. Akhirnya semua rakyat Yaman yang bukan Ethiopia benci dan dendam terhadap pemerintahan Negus dan gubernurnya. Bukan orang Arab saja, di antara pasukan-pasukan perangnya sendiri pun telah lahir rasa benci kepada gubernurnya. Abraha adalah opsir Ethiopia yang pertama sekali bangun menentang. Dengan diam-diam dia mendatangi gubernur Negus dan mengajaknya bertempur sampai tewas. Kekuasaan pun pindah dengan sendirinya kepada Abraha. Amat marah Raja Negus kepada gubernur revolusioner ini. Negus bersumpah akan memotong kepalanya. Jadi gitu ya, si Abraha ini dia pintar membaca situasi. Dia itu jenderal perang dan dia tapi berambisi. Oke, kita lihat bagaimana dia mencoba mengatasi kemarahan rajanya yang berada di tanah Ethiopia sana. Lanjut bacanya. Abraha segera memperbaiki kesalahannya. Dia lalu mencukur kepalanya dan mengisi satu goni penuh dengan tanah Yaman. Lalu mengirimkannya kepada Negus di Ethiopia
sebagai suatu usaha meredakan amarah raja. Nah, pinter dia kan? Artinya raja telah memenuhi sumpahnya. Bukankah dia telah mencukur kepala Abraha? Dan bukankah dia telah menginjakkan kakinya di tanah Yaman? Kemudian Abraha mengirim utusan pula meminta supaya Negus datang ke Yaman melakukan sumpahnya. Rupanya Negus pun reda marahnya. Surat yang kedua dari Abraha dijawabnya sebagai berikut. Tetaplah engkau di Yaman sampai datang perintah saya. Nah, pinter kan si Abraha ini ya. Kemudian untuk itu juga orang Ethiopia itu bergerak lebih luas. Hendak maju sampai ke Mekah. Oke, jadi untuk video berikutnya kita akan masuk tentang bagaimana usaha-usaha Abraha melakukan kampanye untuk menghancurkan Mekah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.